Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanadia Umarinda dengan NIM 2500421. Di kesempatan kali ini saya sebagai pewawancara di sekitar kampus ingin membahas tentang fenomena bullying di kalangan pelajar maupun mahasiswa yang sampai saat ini masih menjadi masalah serius di lingkungan pendidikan. Baik, langsung saja kita mulai sesi wawancaranya. Izin Bang, saya ingin bertanya tentang topik mengenai bullying. Perkenalkan dirinya dulu, Bang. Perkenalkan, nama saya Fikriawan Valentina Banua, NIM 24232043 dari pendidikan musik. Baik, Bang, langsung saja kepada pertanyaannya. Menurut Abang, pesan atau saran apa kepada pelajar atau mahasiswa lain untuk bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari bullying? Baik, menurut saya untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas bullying, pelajar dan mahasiswa harus memulai dari diri sendiri dengan mempromosikan sikap saling menghormati, toleransi, dan empati sehari-hari. Langkah praktisnya yaitu bersikaplah ramah dan adil terhadap semua orang, terlepas dari perbedaan serta hindaran mengejek kekurangan teman. Kedua, berdiri bersama korban bullying dengan mendengarkan mereka secara empati dan menawarkan dukungan, bukan diam saja. Kembangkan keterampilan sosial seperti menyelesaikan konflik secara damai dan mengontrol emosi melalui diskusi kelompok atau pelatihan. Peran bersama libatkan guru, orang tua, dan sekolah dalam membangun budaya inklusif melalui pengawasan ketat dan sanksi tegas bagi pelaku. Jadilah teladan. Dengan demikian saja jawabannya. Baik, Bang, terima kasih atas jawabannya yang sangat teliti ya. Nah, baiklah, itu saja jawaban dari narasumber kita. Selanjutnya kita akan mencari narasumber lain. Baiklah, kali ini saya sedang menemukan narasumber selanjutnya. Bang, izin bertanya, Bang. Pertama, izin memperkenalkan diri dulu, Bang. Perkenalkan, nama saya Sandi Budiman dengan NIM 24135233. Baik, saya izin bertanya, Bang. Menurut Abang, bagaimana perasaan Abang ketika ada berita tentang siswa disabilitas yang depresi karena dibully? Saya sangat prihatin dan sedih ketika mendengar berita tersebut. Perlindungan terhadap siswa disabilitas menunjukkan bahwa empati dan pemahaman di lingkungan sekolah masih kurang. Mereka seharusnya mendapatkan perlindungan dan dukungan, bukannya perlakuan yang membuat mereka tertekan atau tidak berharga. Situasi ini juga menimbulkan rasa keprihatinan karena dampaknya tidak hanya emosional, tetapi juga mempengaruhi perkembangan sosial, presentasi akademik, serta kesehatan mental korban. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa berkontribusi secara nyata terhadap penyelesaiannya? Mahasiswa dapat berkontribusi melalui berbagai cara konkret, misalnya edukasi dan kampanye sosial, mengadakan seminar, kampanye anti-bullying, atau konten edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya menghormati keberagaman dan hak-hak penyandang disabilitas. Volunteer dan pendamping bergabung sebagai relawan di sekolah inklusif, komunitas disabilitas, atau lembaga sosial untuk memberikan dukungan moral dan pendampingan bagi siswa yang membutuhkan. Advokasi kebijakan mendorong sekolah atau pemerintah untuk memperkuat kebijakan anti-bullying, menyediakan layanan konseling, dan menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif. Pembuatan program atau proyek sosial, mengembangkan program seperti support system, kelas inklusif, atau pelatihan empati bagi siswa sekolah atau mahasiswa kampus. Memberikan teladan sikap inklusif, menunjukkan sikap empati, menghargai perbedaan, dan menolak pelaku diskriminatif dalam kehidupan sehari-hari. Apa dampak yang bisa ditimbulkan jika mahasiswa bekerja sama dengan isu tersebut, Bang? Jika mahasiswa bekerja sama, dampaknya bisa sangat positif, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat atas kampanye untuk kegiatan bersama akan lebih mudah menjangkau banyak pihak sehingga masyarakat semakin paham pentingnya menghentikan bullying.
meningkatkan keberanian korban untuk mencari bantuan. Saat mahasiswa hadir sebagai pendukung, korban merasa lebih aman, sehingga berani melapor atau mencari pertolongan. Yang ketiga, terbentuknya lingkungan yang inklusif. Kalau kolaborasi mahasiswa dapat memperkuat budaya inklusi di sekolah maupun masyarakat, sehingga sekolah disabilitas merasa lebih diterima. Tekanan sosial terhadap pelaku bullying, semakin banyak pihak yang aktif menolak bullying, semakin kecil kemungkinan perilaku tersebut dianggap normal atau dibiarkan. Lahirnya inovasi sosial, mahasiswa yang kreatif dan kritis dapat menciptakan program, aplikasi, kampanye, atau metode edukasi baru untuk memerangi bullying. Dan juga Bang, bagaimana menurut Abang dampak bullying terhadap korban, baik secara psikologis, akademik maupun sosial? Baiklah, dampak psikologisnya yaitu stres, kecemasan, dan depresi akibat tekanan dan perilaku buruk yang terus-menerus. Menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, sehingga korban merasa tidak berharga atau berbeda dari orang lain. Gangguan tidur, trauma, sehingga resiko self-harm, terutama bagi bullying terjadi dalam jangka panjang. Perasaan takut dan tidak aman yang membuat korban sulit menikmati kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, dampak akademik, menurunnya konsentrasi dan motivasi belajar karena pikiran korban dipenuhi dengan kecemasan. Presentasi akademik menurun, bahkan beberapa korban memilih bolos sekolah untuk menghindari perilaku bullying. Kesulitan untuk mengikuti kegiatan sekolah karena merasa tidak nyaman atau takut berada di lingkungan tersebut. Yang ketiga itu dampak sosial, menarik diri dari lingkungan sosial, kehilangan teman, dan enggan berinteraksi dengan orang lain. Menurunnya kemampuan bersosialisasi karena korban merasa tidak percaya kepada orang lain. Munculnya rasa terisolasi atau kesepian yang memperburuk kondisi mental. Dalam beberapa kasus, korban bisa mengalami kesulitan beradaptasi di lingkungan baru karena trauma pengalaman sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Baik Bang, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, kita lanjut kepada narasumber kedua. Kak, izin bertanya Kak. Pertama izin perkenalkan dirinya dulu Kak. Baik Kak, perkenalkan nama saya Nikmatul Haira dengan NIM 24053165. Baik Kak, saya akan bertanya, menurut Kakak, apa faktor utama yang menyebabkan bullying masih sering terjadi di lingkungan pelajar maupun mahasiswa? Baik, menurut saya faktor utamanya ialah kurangnya kesadaran dan empati dari pelaku. Selain itu, lingkungan kampus juga kurang tegas dalam menangani bullying tersebut. Ada faktor lain juga seperti pengaruh pergaulan, tekanan dari kelompok, serta kebiasaan menormalisasikan perilaku kasar sebagai candaan. Beberapa pelaku juga jadi punya masalah pribadi terhadap korban atau sebelumnya pernah menjadi korban dari bullying tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak. Baiklah, selanjutnya kita akan ke narasumber yang lain. Baiklah, kita lanjut ke narasumber Kak. Izin bertanya. Pertama, izinkan perkenalkan dirinya dulu. Baik Kak, perkenalkan nama saya Mas Ramadhani dengan NIM 24135221. Baiklah, saya lanjut aja pertanyaannya. Menurut Kakak, apa yang dimaksud dengan bullying dan bentuk-bentuk bullying apa saja yang sering terjadi di lingkungan pelajar atau mahasiswa? Baik Kak, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Ketidakseimbangan ini berupa kekuatan fisik, mental, popularitas sosial, atau akses terhadap sumber daya. Tujuan bullying biasanya untuk menyakiti, menghina, mengintimidasi, atau membuat korban merasa tidak berdaya. Bullying dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk kampus, tempat kerja, atau media sosial. Bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi pada mahasiswa
Eh, bullying verbal, serangan melalui kata-kata menyakitkan, contohnya menghina fisik atau penampilan, memberi julukan jelek, mengancam secara lisan. Bullying sosial, tindakan yang merusak reputasi atau hubungan sosial seseorang, contohnya mengucilkan atau tidak melibatkan korban dalam kelompok, menyebarkan rumor atau fitnah, mengatur teman-teman agar tidak berinteraksi dengan korban. Bullying psikologis atau emosional, serangan yang lebih halus tapi menyakiti mental korban, contohnya meremehkan atau menglisting, mengintimidasi dengan tatapan, gestur atau sikap tertentu. Baik, terima kasih kepada kakak. Baiklah, itulah jawaban dari pertanyaan tadi. Selanjutnya kita akan lanjut ke narator berikutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih ke narasumber berikutnya. Bang, izin bang, saya ingin bertanya. Pertama izin mengenalkan dirinya dulu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Al-Hadi dengan NIM 25067056. Baik, lanjut aja ke pertanyaannya. Menurut abang, apa yang menjadi alasan utama korban bullying seringkali merasa takut atau enggan untuk melapor? Baik, untuk menjawab pertanyaan kakak, saya butuh melihat sedikit catatan. Yang pertama itu mereka takut akan pembalasan dari sang pembuli tersebut. Yang kedua, mereka takut mereka tidak akan dipercayai oleh orang banyak. Yang ketiga, mereka itu cenderung merasa malu atau rendah diri. Yang keempat, lingkungan tersebut menormalisasi atau menganggap bahwasanya bullying itu adalah hal yang biasa. Yang kelima, tidak tahu kemana harus melapor. Yang keenam, ketergantungan sosial mereka kepada sesama manusia. Yang ketujuh, trauma atau kebingungan emosional. Baik, itu saja yang saya tahu. Baik, terima kasih atas kesempatannya bang. Baiklah, itu saja narasumber jawaban dari narasumber kita kali ini. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Baiklah, lanjut saja kita mencari narasumber berikutnya. Bang, izin bertanya bang. Perkenalkan namanya dulu, izin. Perkenalkan, nama saya Alfat Rizky, biasa dipanggil Alfat, dengan prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 25067078. Baik bang, izin bertanya. Menurut abang, apa langkah atau cara yang paling efektif untuk mengatasi bullying di lingkungan pendidikan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakaknya. Menurut saya, menciptakan lingkungan yang mendorong saling menghargai. Dan yang kedua itu mahasiswa harus memahami bahwa bullying tidak diperbolehkan dan tidak ditoleransikan, dan juga memberikan edukasi kepada mahasiswa bahwa bullying sangat tidak diperbolehkan di lingkungan mahasiswa. Dan juga yang terakhir, mengadakan kegiatan positif yang menumbuhkan solidaritas seperti kerja kelompok, kampanye anti bullying, dan pembiasan sikap empati. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembali. Baik bang, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, itulah jawaban dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Saya Nurwasana Diomarinda sebagai wawancara ingin menutup sesi wawancara pada siang hari ini. Terima kasih.